Dari juara dunia ke pria yang hilang dari radar sepak bola, Paul Pogba pernah jadi ikon. Tapi 2 tahun terakhir dia bukan siapa-siapa. Skorsing doping membuat dunia melupakannya. Karirnya nyaris tamat. Namun kini Monaco memberinya secercah harapan. Sebuah kesempatan kedua yang bisa jadi adalah kesempatan terakhir. Pertanyaannya cuma satu, bisakah Paul Pogba bangkit? Atau ini hanya pelan-pelan menuju perpisahan? Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya untuk like, komen, subscribe, dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Pogba melejit saat membela Juventus pada 2012 sampai 2016. Dia merebut 4 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, total 178 pertandingan, mencetak 34 gol dan 40 assist. Balik ke Manchester United pada 2016 dengan status transfer rekor dunia 105 juta euro. Dia mencatat 233 penampilan, mencetak 39 gol dan 51 assist dalam 6 musim. Puncaknya tentu saja saat menjuarai Piala Dunia 2018 bersama Perancis, jadi starter plus mencetak gol di final. Saat itu dia masih berusia 25 tahun. Dunia mengira Pogba baru saja mulai. Tapi realita tidak berjalan seperti ekspektasi. Sejak 2019, Pogba mulai dihantam cedera berulang. Pergelangan kaki, paha belakang, sampai lutut. Di Manchester United, musim 2021-2022, ia hanya bermain 27 kali. Lalu ke Juventus di 2022 dan hanya tampil 8 kali dalam 2 musim. Total waktu yang dia lewati karena cedera sejak 2019. Lebih dari 500 hari absen dari lapangan. Agustus 2023, tes doping usai laga kontra Udinese menunjukkan ia positif DHEA, zat yang meningkatkan kadar testosteron. Dia mengaku tak tahu suplemen yang dikonsumsinya mengandung zat terlarang. Februari 2024, ia diskor 4 tahun oleh FIJC. Tapi banding ke CAS diterima dan hukumannya dipangkas jadi 18 bulan. Skorsing resmi dimulai dari 11 September 2023. Artinya, Pogba bebas bermain kembali sejak Maret 2025. Dampaknya besar. Kontrak Pogba dengan Juventus langsung dihentikan. Sponsor termasuk Adidas menarik diri. Selama masa Skorsing, Pogba tidak bisa ikut latihan tim atau masuk skuad resmi. Bahkan namanya dicoret dari laman resmi klub. Secara nilai pasar, ia turun drastis. Dari 100 juta euro di tahun 2019 menjadi hanya 4 juta euro di pertengahan 2025. Selama 18 bulan, Pogba bukan pemain bola. Dia hanya pria yang mencoba tidak tenggelam dalam rasa malu. Namun, Pogba tidak sepenuhnya hilang arah. Ia tetap latihan mandiri dengan pelatih fisik pribadi, serta konsultan psikologi olahraga. Dalam beberapa wawancara, dia mengatakan bahwa sempat ingin pensiun. Tapi anak-anaknya dan keluarganya jadi alasan untuk bertahan. Dia bilang, jika saya menyerah, saya mengajarkan mereka kalah sebelum berjuang. Dan itu jadi titik balik. Juni 2025, Pogba akhirnya menandatangani kontrak dengan AS Monaco. Dengan durasi 2 tahun tanpa biaya transfer, dengan gaji berbasis performa. Bukan pilihan glamor, tapi Monaco adalah tempat yang tepat. Mereka bermain di Champions League musim depan dan punya sejarah membangkitkan pemain seperti Thierry Henry, James Rodriguez, bahkan Radamel Falcao. Pelatih Eddie Hatter menyebut Pogba masih layak main di level atas, asalkan bugar. Di pramusim, Pogba tampil 45 menit di 2 laga uji coba.
Fisiknya belum 100%, tapi niatnya terlihat jelas. Kini usia Pogba 32 tahun. Dalam sepak bola modern itu bukan akhir, tapi bukan awal juga. Masalahnya bukan cuma soal umur. Dia harus membuktikan bahwa ototnya bisa kembali bekerja 90 menit. Bahwa dia tidak hanya nama besar, tapi pemain yang masih bisa mengubah permainan. Di Monaco tak ada tekanan fans seperti di MU atau Juventus, tapi tak ada toleransi untuk kegagalan juga. Jika dia tidak tampil maksimal musim ini, karir Pogba bisa benar-benar selesai. Paul Pogba bukan cuma pemain sepak bola. Dia adalah simbol generasi berbakat luar biasa, penuh ekspresi dan penuh konflik. Kini dia berdiri di ujung karir. Comeback ini bukan untuk kejayaan, tapi untuk penebusan. Apakah dia akan bangkit? Atau ini hanya bab terakhir dari kisah yang seharusnya lebih indah? Kalau kamu mau terus ikuti perkembangan Pogba dan kisah sepak bola menarik lainnya, klik like, tulis pendapat kamu di komentar. Dan subscribe sekarang juga. Karena kami akan terus hadirkan cerita terbaik dari sisi yang jarang dilihat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya tentang sepak bola dunia dan Indonesia.